Oke, kita akan lanjutkan mengenai reformasi birokrasi di pertemuan kedua bagian kedua ini. Kalau tadi di awal kita bicara mengenai elemen apa saja yang ada dalam birokrasi, kali ini kita akan melihat lebih luas lagi mengenai bagaimana pemikiran mutakhir atau pendekatan-pendekatan yang baru tentang birokrasi. Sejauh ini yang kemudian saya sarikan dari berbagai literatur, ada tiga hal yang kemudian bisa kita diskusikan, kita bahas, dan pada akhirnya nantinya bisa Bapak Ibu terapkan di lingkungan masing-masing. Yang pertama mengenai reinventing government atau cara baru pengelolaan sektor publik, penemuan kembali konsep pemerintahan begitu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana konsep leader manager birokrasi, dan yang ketiga kita akan bicara soal entrepreneurship, bagaimana mengelola birokrasi yang berjiwa wira swasta. Ini sebenarnya hal yang sempat saya singgung di pertemuan pertama kemarin. Ya, ini tentang new public management, tentang bagaimana manajemen publik yang baru sebenarnya sudah cukup lama juga disampaikan pakar di tahun 91. Jadi ini ada tiga hal, bagaimana pendekatan pasar tapi dibawanya ke sektor publik, di sektor birokrasi, demikian. Yang pertama adalah konsep penemuan kembali pemerintahan atau kita nyebutnya bahasa kerennya adalah reinventing government. Ini apa yang dimaksud, yakni bagaimana kemudian transformasi sistem yang fundamental dan dramatis untuk menjadi lebih efektif dan efisien serta inovatif. Sebenarnya kata-kata dramatis ini artinya sesuatu yang kemudian berubah secara drastis yang selama ini sering dipakai menjadi dasar dan turun-temurun begitu. Ada 10 prinsip berdasarkan pernyataan dari Osborne dan Kepler. Kita akan lihat satu persatu bagaimana kemudian konsepnya adalah pemerintahan itu menjadi katalis. Pemerintahan itu menjadi memberdayakan masyarakat yang ada, tidak memerintah dalam konteks kemudian berdiri di depan, menarik yang di belakang, tapi justru dia berdiri di belakang mendorong masyarakat itu untuk lebih berdaya. Dan juga ada konsep kemudian pemerintahan ini milik rakyat, memberikan kewenangan lebih daripada sekedar melayani begitu. Pemerintahan yang kompetitif, di mana pemerintahan ini berani bersaing dengan pihak swasta. Kalau saya mencatat dalam konteks pendidikan dan kesehatan, tentu menjadi hal yang sering kali kita temukan bahwa di konteks pendidikan biasanya yang negeri itu kadang-kadang kalah dengan yang swasta karena swasta lebih mampu untuk berkompetisi. Sebagai contoh misalnya di kota Jogja, menyekolahkan anak di swasta di konteks SD akan lebih dipilih daripada di negeri. Anda juga bisa lihat di dalam dunia kesehatan bagaimana rumah sakit negeri itu kemudian bersaing dengan swasta, dan kadangkala yang miliknya swasta ini lebih baik begitu dibanding pelayanannya dalam melayani pasien dibanding dengan yang negeri. Ini kemudian bagaimana ketika pemerintahan itu bisa kompetitif demikian. Pemerintahan yang diarahkan oleh misi, ada misi yang jelas dan juga ada kebebasan menuju misi tersebut. Dan yang nomor prinsip yang kelima adalah bagaimana menjadi pemerintah yang berorientasi kepada hasil, yang mengubah tidak hanya dari inputnya bagaimana rakyat itu patuh pada aturan, tapi bagaimana kemudian hasil dari kinerja rakyat dan pemerintah itu bisa dinikmati oleh semua pihak. Prinsip yang keenam adalah pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan. Jadi bagaimana konsep pemikiran bahwa masyarakat ini adalah user, masyarakat ini adalah pelanggan yang harus memiliki atau diberikan standar pelayanan minimal biasanya.
kemarin sempat saya singgung soal bagaimana ketika Anda datang ke swalayan misalnya Indomaret atau Alfamart, begitu buka pintu langsung disapa begitu, bagaimana dilayani dengan baik. Nah, inilah yang kemudian diharapkan masuk ke dalam organisasi pemerintahan yang ada di tingkat balai desa atau di tingkat kecamatan dan seterusnya. Pemerintahan yang berjiwa wirausaha ini sudah mulai dirintis dengan adanya badan usaha milik desa dan seterusnya. Jadi ini bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi juga bagaimana menghasilkan dana sendiri. Kemudian pemerintahan yang antisipatif, yang kemudian mencegah timbulnya masalah, bukan bertugas menyelesaikan masalah yang sudah ada, tentu dengan perencanaan yang lebih strategis. Dan juga ada prinsip yang kesembilan adalah pemerintahan yang terdesentralisasi. Kewenangan diberikan kepada bawahan untuk mengambil keputusan karena biasanya lebih responsif dan lebih fleksibel. Tidak apa-apa harus tanya ke atasan, tapi justru atasan menanyakan apa yang terjadi di lapangan itu kepada bawahannya sendiri. Kemudian yang prinsip ke-10 ini adalah pemerintahan yang berorientasi kepada pasar. Dari kondisi pasar itu lebih ke diutamakan daripada sekedar proses administrasi. Biasanya kalau kita bicara mengenai, kita menuju ke sesi yang kedua, bagian kedua tentang leader manager birokrasi. Kalau tadi di awal kita bicara tentang reinventing government, pendekatan pemerintahan yang baru, sekarang kita belajar bagaimana mendiskusikan tentang seorang leader dan seorang manajer. Di kelas tatap muka kita biasanya berdiskusi mengenai apa sih perbedaan leader dan manajer itu. Apakah Anda seorang leader atau Anda seorang manajer? Apa maksud dari konsep leader manager birokrasi yang dia menggabungkan dua hal, yakni seorang leader, seorang pemimpin, dan juga seorang manajer. Baik, kita akan lanjut ke kesimpulannya saja, ke intisarinya bahwa leader and manager is something different. Dua hal yang berbeda begitu. Leader dia akan berinovasi, mencari hal yang baru. Kalau manajer lebih cenderung dia memanage, mengelola. Kalau leader ini biasanya umumnya tidak dapat dicetak karena dia sudah ada bakat pemimpin dari awal, dari lahir biasanya, umumnya. Tapi kemudian kalau manajer dia bisa dicetak, bisa dibangun. Leader punya karakter untuk mengembangkan, sedangkan manajer punya karakter untuk memelihara yang sudah ada. Kalau leader biasanya fokus pada orang-orang atau bawahannya, sedangkan manajer dia biasanya terfokus pada sistem dan struktur untuk dijaga agar tetap stabil begitu. Ini menumbuhkan kepercayaan, dan kalau manajer dia mengandalkan kontrol. Jangka panjang yang dipikirkan oleh seorang leader, kalau manajer ya jangka pendek saja, 1 tahun anggaran, 1 semester. Kalau leader bertanya apa dan mengapa terjadi, kalau manajer akan bertanya bagaimana dan kapan akan dilakukan. Menciptakan dan meniru, menjadi dirinya sendiri, ini siap menjadi orang lain demi mengelola apa yang sudah ada tadi. Biasanya sumber kekuasaannya dari informal, kemudian bawahannya adalah follower atau pengikut yang memang dia mempunyai trust kepada leader untuk diberikan kewenangan atau otoritas. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Kalau manajer biasanya ya kekuasaan yang didapatkan ya formal dari atasan atau dari sekedar dari jabatan yang sudah muncul, sedangkan bawahnya namanya staff dan lingkungannya biasanya bersifat formal. Sedangkan kalau leader dia dua-duanya, dia formal dan informal. Pertanyaan sederhana adalah, Bapak Ibu ini seorang leader atau seorang manajer di konteks manapun, ke organisasi manapun, bisa di kampung, di desa, bisa juga di konteks keluarga, rumah begitu. Ya, kita akan melihat bagaimana pendapat Anda. Ini seorang datang, tanya, kemudian saya punya TV, langsung, oh Anda dicoret dari subsidi, padahal kalau dilihat rumahnya seperti ini. Atau juga ini,
seorang yang kerja dan kita lihat dia main-main, kemudian mencoba mengingatkan, kemudian di hari berikutnya ternyata tiba-tiba ada pernyataan seperti ini dan tiba-tiba yang bersangkutan dimutasi. Apakah ini pernah terjadi pengalaman pribadi? Iya, tentu menjadi refleksi kita semua. Lanjut menuju ke bagian ketiga, kita bicara soal wirausaha. Ini juga kita biasanya diskusi mengenai bagaimana bedanya antara efektif dan efisien. Kemudian bagaimana konsep yang kita bahas di bagian ini adalah birokrasi yang berjiwa wirausaha, entrepreneurship birokrasi. Dana ini menjadi bagian dari tema Diklat Transformasi Birokrasi tahun 2003 bahwa yang dimaksud dengan birokrasi wirausahawan ini adalah mereka yang berpikir dan memiliki visi seorang pengusaha bagaimana melakukan segala sesuatu itu efektif dan efisien. Ini ciri khas dari pengusaha, namun juga tetap memberikan layanan yang terbaik untuk publik, inovatif tapi bisa mengubah yang lama, tapi kemudian digunakan untuk kenyamanan dan kebaikan pelayanan publik. Dan ini menjadi salah satu tantangan di Indonesia untuk mengubah mindset, mengubah cara pandang dari para birokrat itu sendiri. Nah, ini pertanyaan yang sederhana. Pemerintah itu apakah itu menjadi bisnis? Kalau kemudian tujuannya itu bisnis, maka yang didapatkan adalah profit atau keuntungan. Ini kalau dunia bisnis. Tetapi di tujuan pemerintah adalah mendapatkan legitimasi, mendapatkan pengakuan dari rakyatnya, mendapatkan trust, kepercayaan. Kalau orientasinya bisnis, maka yang didapatkan adalah kepuasan dari pelanggan. Sedangkan sebenarnya konteks ini bisa disambungkan bahwa orientasi seorang pemerintah adalah mendapatkan kepuasan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya puas dengan kinerja pemerintah, otomatis dia mendapatkan legitimasi. Jadi konteks entrepreneurship birokrasi bukan dimaksud untuk menjadi swastanisasi, bukan mendapatkan orientasi keuntungan dari para masyarakat, tapi bagaimana menggunakan prinsip-prinsip kerja swasta ini untuk kemudian dimasukkan ke ranah birokrasi untuk kemudian diutamakan untuk mencari kepuasan dari masyarakat. Ini hanya sekedar ilustrasi, dan kita akan mengakhiri sesi ini nanti dengan pertanyaan yang untuk bisa kita diskusikan. Terima kasih.